Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga bahagia selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik SD. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Baik teman-teman, mari kita masuk ke pembahasannya. Pengertian perkembangan aspek sosial emosional peserta didik SD. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Pengertian perkembangan emosional. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi pada anak merupakan faktor penting yang menjadi pengaruh bagi tingkah laku individu, baik dalam hal bersosialisasi ataupun pada saat belajar. Perkembangan sosial emosional adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang lain di kehidupan sehari-harinya. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 1 dalam rentang usia 6-7 tahun. Pertama, mudah bertengkar dan baikan dengan teman, juga mulai sering berkomentar tentang temannya. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan mereka untuk bergaul dengan teman sebayanya dan mereka juga sudah mulai bisa menilai sikap dari teman sebayanya. Kedua, mudah tersinggung perasaannya tapi juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain. Pada usia ini, anak-anak masih sangat sensitif terhadap kritik atau penolakan. Namun, mereka juga mulai mengembangkan kemampuan mereka untuk bisa memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ketiga, selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu ingin jadi nomor satu. Mereka ingin disukai dan diakui oleh orang lain. Keinginan untuk menjadi nomor satu adalah bagian dari perkembangan kompetitif mereka. Mereka ingin berhasil dan unggul dalam berbagai hal. Keempat, bisa membedakan salah dan benar dan mulai mencari celah dalam aturan supaya bisa mendapatkan keinginannya. Anak-anak pada usia ini mulai memahami konsep moral, yaitu perbedaan antara perilaku yang benar dan salah. Mereka mungkin akan mencoba mencari cara untuk melanggar aturan tanpa ketahuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelima, tumbuh kesadaran akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Pada usia ini, anak mulai menyadari bahwa orang lain memiliki pendapat dan penilaian terhadap mereka. Mereka mulai peduli dengan bagaimana mereka dilihat oleh teman sebayanya, oleh gurunya, dan orang dewasa lainnya. Keenam, mulai memahami perasaan malu. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang emosi, sehingga mereka mulai memahami situasi yang dapat memicu perasaan malu, dan mereka pun belajar bagaimana dengan cara mengelolanya. Ketujuh, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak-anak mulai memahami pentingnya aturan dan norma sosial. Mereka belajar untuk bagaimana mematuhi aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan pergaulan mereka. Kedelapan, anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Konsep keadilan mulai berkembang. Mereka mulai mempermasalahkan jika ada hal-hal yang menurut mereka itu tidak adil. Mereka juga mulai belajar tentang konsep rahasia dan pentingnya menjaga privasi. Kesembilan, anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan mereka untuk menyembunyikan informasi-informasi. Anak-anak mulai memahami kepercayaan dan tanggung jawab dalam hubungan. Ke-10, anak juga mudah bertengkar dan baikan. Pada usia ini, persahabatan bisa menjadi intens tetapi juga rentan terhadap konflik. Anak-anak belajar bagaimana bernegosiasi dan memperbaiki hubungan setelah bertengkar. Hal ini adalah hal yang wajar dalam perkembangan sosial mereka. Perkembangan sosial emosional kelas 2 dan 3 pada rentan usia 8-9 tahun. Yang pertama adalah mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak mulai senang bergabung dengan teman sebaya untuk bermain atau belajar. Mereka membentuk kelompok kecil dan bekerja sama dalam tugas. Namun mereka bisa merasa sedih jika tidak diajak bermain. Orang tua dan guru perlu mengajarkan cara berteman yang baik agar mereka tidak mudah merasa tersisih. Selanjutnya, membedakan fakta, fiksi, dan fantasi. Anak mulai memahami perbedaan antara fakta, fiksi, dan fantasi. Misalnya, mereka tahu dinosaurus pernah hidup adalah fakta, cerita putri dan pangeran adalah fiksi, dan makhluk seperti naga adalah fantasi. Kemampuan ini membantu mereka memilah informasi, tetapi mereka tetap perlu bimbingan agar tidak mudah percaya pada informasi palsu. Selanjutnya, menunjukkan perubahan emosi yang ekstrim tetapi cepat kembali seperti sedia kala. Anak dapat berubah emosi dengan cepat, dari senang menjadi marah atau sedih. Misalnya, mereka kecewa saat kalah bermain, tetapi segera ceria kembali. Hal ini terjadi karena mereka masih belajar mengelola emosi. Orang tua dan guru dapat membantu dengan mengajarkan cara menenangkan diri, seperti menarik nafas dalam atau mengungkapkan perasaan. Selanjutnya, mulai melihat dunia dari berbagai sudut pandang.
Mereka mulai memahami bahwa setiap orang memiliki cara berpikir berbeda. Jika teman menolak bermain, mereka tidak langsung tersinggung, tetapi menyadari bahwa temannya mungkin lelah atau ingin bermain dengan orang lain. Ini menandai awal perkembangan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Lalu semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya. Anak mulai peduli dengan penilaian teman-temannya dan ingin terlihat keren, pintar, atau disukai. Mereka bisa merasa malu saat melakukan kesalahan, seperti salah menjawab di depan kelas. Karena itu, orang tua dan guru perlu membangun percaya diri mereka serta mengajarkan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar. Selanjutnya mulai berbagi rahasia dan candaan dengan teman. Mereka memiliki teman dekat untuk berbagi cerita dan rahasia. Mereka menikmati humor dan bercanda, bahkan membuat kode rahasia dengan teman-temannya. Hal ini membantu mereka memahami arti kepercayaan dalam persahabatan. Selanjutnya ingin bersikap baik, tetapi kadang masih bingung dalam mengikuti perintah. Mereka ingin berbuat baik, tetapi sering kurang teliti atau lupa. Misalnya, saat diminta membersihkan kelas, mereka merapikan bangku dan menyapu, tetapi lupa membuang sampah atau menghapus papan tulis. Karena masih belajar tanggung jawab, mereka perlu bimbingan orang tua dan guru melalui instruksi yang jelas dan bertahap. Bisa mengungkapkan konflik emosi dengan kata-kata. Jika sebelumnya mereka hanya menangis atau marah saat kesal, kini mereka mulai bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Misalnya, kalau mainannya direbut, mereka bisa mengatakan, "Aku gak suka kalau kamu ambil mainanku tanpa izin," daripada langsung menangis atau marah. Ini adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang harus terus dilatih. Selanjutnya, semakin peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Mereka lebih mudah mengenali perasaannya sendiri dan juga mulai memahami perasaan orang lain. Misalnya, jika melihat temannya sedang bersedih, mereka bisa merasa ikut sedih dan ingin menghibur. Ini adalah tanda bahwa mereka mulai belajar empati dan memahami bahwa orang lain juga punya perasaan yang harus dihargai. Lalu mulai merasa malu jika melakukan kesalahan. Anak mulai merasa malu saat melakukan kesalahan, seperti lupa mengerjakan PR dan ditegur guru. Rasa malu ini wajar, tapi tidak boleh menghambat mereka untuk mencoba. Orang tua dan guru sebaiknya tidak mempermalukan mereka di depan umum, melainkan membantu memperbaiki kesalahan. Lalu yang terakhir adalah mampu mengungkapkan emosi dengan lebih jelas. Mereka mengekspresikan perasaan tidak hanya dengan menangis atau tertawa, tetapi juga dengan kata-kata. Misalnya, mereka dapat mengatakan, "Aku sedih karena tidak diajak bermain," atau "Aku senang karena mendapat hadiah dari ibu." Hal ini membantu mereka memahami dan mengelola emosi. Perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 pada umur 10-11 tahun. Di kelas 4 dan 5, anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sebagian di antaranya juga ada yang mulai memasuki masa puber. Berikut adalah perkembangan sosial emosional lain yang ditunjukkan anak di akhir kelas 5 SD. Yang pertama, lebih bisa mengendalikan emosi tapi masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Yang kedua, mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi. Yang ketiga, mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Yang keempat, mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat. 6. Lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman ketimbang keluarga. 7. Memahami bahwa hubungan pertemanan bukan sekedar tentang persamaan minat. Yang kedelapan, mulai tertarik pada teman lawan jenis atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenis agar diterima oleh teman sebaya. Yang kesembilan, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang kesepuluh, anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Yang ke-11, anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Yang ke-12, anak mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya serta mampu merespon emosi dari orang lain. Dan yang terakhir, anak mampu mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya dan lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional anak kelas 6 atau usia 12 tahun. Pada fase ini, perkembangan sosial emosional anak lebih berkembang lagi, bahkan menuju proses kematangan. Yang pertama, kesadaran diri dan emosi. Dalam hal ini, anak lebih peduli dengan pandangan orang lain, tetapi merasa emosi dan pengalamannya lebih unik dibandingkan yang lain. Yang kedua, empati dan perspektif. Pada fase ini, anak lebih bisa memahami emosi, baik lawan bicaranya maupun sudut pandang yang lain. Yang ketiga, pengambilan perspektif. Dalam hal ini, anak mulai mampu melihat berbagai permasalahan dari berbagai macam sudut pandang. Yang keempat, pengenalan diri. Di sini, anak mulai bisa mengendalikan diri terhadap reaksinya untuk situasi yang dia alami. Yang kelima, adaptasi sosial. Di sini, anak mulai dapat menempatkan diri di berbagai macam situasi dan lingkungan. Selanjutnya adalah pemahaman norma. Pada fase ini, pemahaman nilai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, fleksibilitas moral. Pada fase ini, pemahaman baik dan buruk lebih fleksibel sesuai dengan konteks dan situasi yang dialami. Yang terakhir, perkembangan emosi. Pada fase ini, emosi anak semakin beragam dan pemahamannya menjadi lebih dinamis.
Itulah penjelasan mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik SD. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya.